Sungkan niang paturai kudu paanggang. Ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Priyo Puji Raharjo, disebutnya Yoyo, berbasic desain interior arsitektur, di mana di jurusan kami sebelum merancang dalam bentuk site plan menjadi master plan itu ada membahas kedalaman konsep, pendalaman terhadap tipologi sebuah tapak atau tempat dirancang, kemudian menyatu terhadap alam, termasuk konturnya, kemudian termasuk orientasi arah mata angin, orientasi matahari, orientasi angin laut, sehingga ketika sebuah tempat hunian yang kita rancang tidak sekedar nyaman tetapi menyatu terhadap kehidupan yang menjadi kita sehat. Salah satunya yang saya rancang tematik mural yang ada di Tajimalela Art Center ini dengan tematik budaya, pariwisata, dan olahraga. Pertama yang saya angkat adalah kisah relief yang ada di Borobudur, di Karwa Bibangga dengan sebutan Latista, di mana dalam Sunda, dalam lebih fokus ke sentralnya Sumedang, di zaman dulu sudah dikenal dengan kegiatan budaya, pertanian, dan berkembangnya perekonomian. Perekonomian di zaman dahulu, Sumedang sudah memiliki koin, uang gepeng atau uang gobok, yang di dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi alat barter. Karena kehidupan uang zaman dulu dipengaruhi dengan kultur Cina, sehingga saya padankan dengan nama Sunda dalam bentuk aksara Sunda. Ternyata ada tipologi dengan kedekatan style China. Terlepas dari style itu berpengaruh atau tidak adalah sebuah khasanah kekayaan. Lalu bentuk akulturasi keseniannya baru kemarin saya direvisi. Gendang kami ternyata kemarin gendang Jawa, direvisi semalam menjadi kendang Sunda dengan dua ikatnya sebagai span disatukan dengan dalam catatan menuju ke harmoni selanjutnya ada gesekan biola yang mendayu, ada gamelan kecil, sebuah harmoni keindahan tentang tatar keindahan budaya Sumedang. Lalu menginjak ke berikutnya, di Sumedang ada museum di mana ada kereta kencana, kereta aksi Nagapaksi, di mana keindahannya saya ambil daripada kepalanya memiliki mahkota. Ternyata gajah juga pendekatan dari akulturasi dari Thailand, kemudian naganya dari China. Betapa keindahan dulu kita sangat dipengaruhi kultur dari beberapa negara. Sumedang sungguh luar biasa, di zaman dulu sudah ada kaitan bilateral. Lalu menginjak ke ornamen berikutnya, saya berikan aksen titik di Jawa disebutnya ukel ornamen, bahwa di dalam kedalaman yang gelap ternyata ada tersembunyi sebuah cahaya, dan saya simbolkan dengan perada emas. Perada emas ini saya dapatkan dari biksu Thailand yang ada di Borobudur. Saya padukan dengan ornamen yang saya gambar ini sebagai filosofis penguat dan sebagai pesan moral bahwa budaya Sunda, terutama Sumedang, keindahan daripada ragam hiasnya yang ada di naga ini menyimpan cahaya kemuliaan. Emas sebagai logam kemuliaan, artinya budaya Sunda ini sangat mulia, sangat kita lestarikan, dan ini akan menjadi referensi dan literasi yang tidak akan pernah kita tinggalkan. Lalu menginjak ke ikon tahu, bahwa dulu ketika ada seorang Cina yang tinggal di Sumedang rindu terhadap sebuah makanan yang disajikan teman-temannya, tahu itu kemudian berakulturasi yang memiliki isi yang seperti sutra, dan
kembali lagi bukan karena rasis Cina. Ini menjadi oleh-oleh atau menjadi oleh-oleh khas makanan Sunda, terutama makanan khas Sumedang, termasuk manisnya ubi lembu, disebutnya umbi madu, kemudian berlinier dengan sayuran-sayuran yang ada endemik, ada sawi, ada tomat, lalu menyatu dengan akar kekuatan budaya Kuda Renggong, di mana kesenian ini sangat diminati masyarakat sebagai bentuk hiburan yang sangat merakyat. Kemudian ada situs Yoni Lingga ya, situs Lingga ternyata memiliki arah center di crossing 4 penjuru, di mana ada yang menghadap ke DPR, ada yang menghadap ke LP, ada yang menghadap ke DPR, dan satunya lagi ke Masjid Agung. Artinya di masjid ada sisi religinya, di DPR ada kepercayaan sebuah amanah dari pesan terhadap perawatan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian ada LP, di mana kalau kita salah langkah kita akan mengalami musibah, dan itu tentu akan memiliki sanksi sosial. Kemudian satu lagi ada masjid, LP, DPR, dan kepemerintahan, artinya terkoneksi dengan projo. Jadi kepemerintahan dari konformicam sampai ke masyarakat menjadi sebuah keharmonisan tata ruang master plan yang sangat terkondisikan. Lalu karena ini spotnya ada di lapangan olahraga Tajimalela, sehingga perlu kita tonjolkan atlet-atlet andalan. Ada bulu tangkis, kemudian atletik, kemudian nomor punggung 16 adalah nomor peserta saya. Kemudian ada sepak takraw, yang ini tentunya sangat mengharumkan daripada prestasi yang ada di Sumedang di tingkat porprov, tingkat nasional. Dan di landscape-nya ada Tugu Kujang yang berlatar Jati Gede, sebuah tata letak landscape yang sangat terkonsep dengan ikon bangunan yang sangat luar biasa megah, dan terprediksi sampai di kemudian ini akan menjadi warisan artefak yang bisa menjadi kenangan. Terakhir, sebagai pengharum tata sambut konsep kami juga keharuman penyambutan masyarakat, saya selesaikan dengan endemik bunga Wijaya Kusuma, di mana bunga ini memiliki mitos kemuliaan. Bagi orang yang bisa melihat kemekaran ini, maka yang didapatkan adalah wahyu, dan itu sebuah karunia di mana ikon ini akan memberikan wahyu kepada masyarakat di Sumedang agar masyarakatnya bisa selalu senantiasa terjaga, senantiasa harmonis, senantiasa memiliki harapan dan support terhadap kegiatan dengan pemerintahan serta lingkungannya. Terakhir, salam dari saya, jadikanlah elementasi dan kekayaan akulturasi budaya yang ada di Sumedang ini menjadi kajian literasi, kajian referensi yang nantinya bisa diberikan kepada anak cucu kita. Karena budaya boleh modernitas, tetapi arus kearifan lokal jangan sampai tergerus dengan modernitas. Kearifan lokal harus terjaga secara integritas. Salam dari Yoyo Borobudur Magelang. Salam persahabatan, satu kuas untuk satu budaya Nusantara, satu jiwa untuk warna Indonesia.